Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. On the weekend. Tamunya istimewa banget nih. Yes. Karena beliau adalah pemenang pertama podcast Han pertama. Podcastan pertama itu? Podcast Han pertama. Oh. Di Indonesia. Mungkin di dunia kali ya, di Asia kali ya. Ada podcast Han. Maksud sih? Iya nggak? Ya gue baru dengar sih. Oh iya. Baru dengar ada podcast Han. Jadi yang kemarin itu ya Spotify sama podcast hancur sama ya? si podcast hancur. Iya. Dan pemenangnya ini seorang perempuan. Sendiri? Sendiri. Gue mah suka salut banget gue. Apa? Bisa ngomong sendiri gitu. Iya, iya. Panji tuh ada lah setiap hari. Ada aja yang diomongin. Ya, ada aja yang diomongin. Banyak lagi dia podcastnya. Betul. Setiap hari. Sampai dia ngomongin Agus sedih, dia ngomongin gak sih Panji? Ada kayaknya. Ada ya? Itu biasanya buat noise tuh. Ngomongin yang teman gue. Siapa teman lu? Mega Aulia. Yang Siapa? tadinya nggak pakai hijab, terus pakai hijab. Terus tukang bubur naik hajinya ditayang ulang. Nah dia minta dengan sangat untuk tidak ditayangkan karena waktu itu saya belum berhijab. Oh. Itu aja dibahas sama Panji. Oh iya? Iya. Ada aja. Tapi ini kalau yang ini mah spesifik. Ngomongin, apa ya, kita tanya aja langsung ya. Oh iya. Ya. Iya. Ada Tasya Gonia Alma LCPC. Wes. Tasya. Apakah itu LCPC? LCPC. Temennya LC... LCGC agak mirip? Enggak. Agak, iya. Enggak sama Agia? Enggak, kendaraan. beda ya. LCPC itu Loop Certified Professional Coach. Loop? Certified. Loop ini nama apa? Nah, Loop ini nama sekolah coachingku. Oke. Gitu. Jadi aku baru lulus sertifikasi coaching dari sekolah namanya Loop. Gelarnya Certified Professional Coach. Certified Professional Coach. Coach. Coach untuk? Coach untuk, nah kalau professional coach, ini beda sama kayak sport coach atau kayak physical coach gitu ya, Cing. Ini coach untuk semua, sebenarnya aspek kehidupannya bisa semua, tapi untuk self-development individu, gitu. Gue perlu kayaknya nih. Kenapa? Gue perlu self-development sebenarnya. Dapat klien satu. Nah, Iya, langsung. iya. Langsung. Tapi untuk umur berapa tuh lo certified youth? Iya, benar. Jadi Gua udah nggak bisa Certified Youth Career and Life Coach. Iya. iya, udah youth ya. Youth. Jadi kalau certified professional coach itu segmentasinya sebenarnya luas banget. Yang banyak kita tahu kayak executive coach, business coach gitu. Nah, setelah lulus itu kita dibebasin, bahkan di-encourage untuk punya niche-nya, segmentasinya sendiri. Oh. Nah, karena aku tuh masih muda, jadi aku ambil segmentasi anak-anak muda. Hopefully bisa lebih relate sama mereka gitu. Tapi sebenarnya kalaupun sama orang yang lebih senior, aku pernah dapat klien 50 plus ngomongin tentang kehidupannya. Makanya aku juga life coach. Jadi kalau ngomongin tentang kehidupan usia berapapun, ya kan sama-sama hidup ya kita gitu. Jadi masih bisa lah ngebantuin gitu. Kok bisa ngomongin kehidupan sama yang lebih tua? Nah, jadi kalau Bisa lah, orang kita juga bisa ngomongin kematian sama yang kita belum pernah mati. Ya. Kita bisa ngomongin tentang Iya. bagaimana kematian. Tapi kan kalau hidup kan lebih banyak pengalamannya yang secara umur ya. Secara jam terbang durasi hidupnya maksudnya. Ya dong. Apa misalnya kayak konsultan pernikahan tapi belum menikah. Itu aneh menurut gua. Bisa nggak? Enggak kalau gua. Oke. Sorry, Udah kalau nih. gua enggak. Lu. Iya, kalau gua enggak. Gua enggak akan dengerin gua. Ini kalau ada konsultan untuk umur 50 tahun tentang Iya. kehidupan. Iya. Tapi yang jadi konsul Masih muda. masih muda. Iya. Valid nggak? Nah, kalau itu kan nggak tahu makanya saya mau Nah, tanya. ya, oke. Jadi kalau professional coach itu bisa untuk segmen apapun kan gitu. Jadi di professional coach itu kita diajarin caranya tanya. Apapun problemnya, kalau kita bisa bantu orang itu untuk menggali, so basically kita bisa bantu. Nah, kalau misalnya tadi Bang Gilbert bilang kalau belum nikah, konsultan pernikahan nggak akan didengerin, nggak akan percaya. Ada kekurangannya di situ. Jadi bisa jadi ada problem yang aku nggak relate nih sama klienku yang lebih tua. Iya, yang lebih tua. Betul, definitely. Pasti ada yang aku nggak relate juga. Tapi selayaknya dokter nggak harus sakit dulu untuk bisa bantu. Gitu kan. Tapi dokter belajar. Kita belajar. Nah, iya. sama. Yang aku pelajarin adalah gimana caranya ngegali, gimana caranya ngelihat sudut pandang dari
angle yang beda buat ngebantu orang tua ini, konteksnya yang udah senior tadi ya, di problem hidupnya gitu. Misalkan problemnya apa si orang tua ini? Waktu itu problemnya tuh adalah kalau nggak salah habis pensiun. Dilema kan, orang habis pensiun biasanya sibuk terus nggak sibuk. Oh, tiba-tiba nggak ada kegiatan. Iya, nggak ada kegiatan nih. Saya kesibukannya udah nggak ada lagi harus dikerjain. Mulai ngerasa krisis identitas gitu. Terus kayak gimana ya harusnya. Nah itu coba ambil angle-nya yang beda dari apa yang dirasain sama waktu itu kliennya kebetulan ibu-ibu gitu, sama si ibu ini gitu. Jadi belajarnya di sertifikasi ini gimana caranya tanya, gimana caranya ngegali orang. Psikolog enggak juga? Kalau psikolog tuh kan ada pendidikannya sendiri ya Bang. Aku nggak bisa dibilang psikolog sih. Jadi kalau udah masuk ke ranah yang klinis, misalkan orang udah ada gejala depres gitu, itu aku udah nggak boleh handle. Ya berarti mungkin disaranin psikolog aja kalau gitu. Psikiater kalau klinis. Nggak, kalau misalnya dia kayak tadi nih ibunya pensiun bingung, tapi kan mungkin bisa jadi dia lebih cocok psikologi kayaknya deh dari permasalahan yang didapat. Iya dong. Bisa aja dong. Bisa aja, dan etikanya sebagai professional coach itu harus kayak gitu bahkan Bang. Kalau misalkan udah kelihatan nih ada yang curhat terus kayak aku mau bunuh diri aja Kak, gitu misal ya. Untungnya sih nggak pernah. Itu aku udah nggak boleh digali lagi. Kayak saranin ke psikolog yang lebih inilah profesional yang lebih gitu. Oh. Gitu. Ya tapi berarti dari kliennya, maksudnya udah tahu nih coachnya muda, berarti dia emang udah siap gitu ya dengan gua akan yang lebih muda nih jauh nih gitu. Dan kayaknya selayaknya bisnis pada umumnya ya, segmentasi kan akan membantu. Akhirnya teman-teman yang muda mungkin jadi ngerasa kata Tasya aja deh lebih dekat, lebih enak pembawaannya karena untuk yang sama-sama muda. Oh ya. Anak muda apa yang di ini kok udah ada sih anak muda yang pakai berkarir coach? Kali. Hah? Karir banyak. Ya? Cari jodoh, ekspektasi orang tua. Justru kan umur-umur masih ini apa yang bingung hidup ngapain ya? Iya, 21 25 itu quarter life crisis. Nah, itu banget, Bang. Gua enggak ngerasain dulu. Banyak banget. 21 sampai 25. Beres-beres kuliah. Gue mungkin karena gue krisis terus selama hidup ya. Jadi ngerasa ya hidup emang begini. Krisis terus ya. Iya. Mungkin itu kali yang kayak ini. Memang beda zaman kali Lang ya sama gue gitu ya. Kalau yang kayak dulu gue kayak gitu-gitu ya nggak ada penjelasan secara ilmiahnya. Ini kan ini ilmiah ya. Lo mungkin karena terlalu banyak konsentrasi di hal yang ini yang nggak perlu ngeluarin energi sehingga potensi lo yang sebelah sini kagak kelihatan. Itu kan dijelaskan secara ilmiah nih sekarang. Kalau waktu zaman gue kayaknya belum, gue nya nggak tahu kali. Sebenarnya dari dulu nggak sih ini bisnis kayak gini? Ini tuh setahu aku kalau di Eropa dan Amerika tuh sebenarnya udah well known, udah cukup terkenal banget gitu. Cuman di Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia itu dikit banget. Berkembang di tahun berapa di Indonesia paling tidak? Kalau di Indonesia tuh, ini kalau yang Loop tuh salah satu sekolah pertama di Indonesia. Aduh berapa ya? Dia kayaknya udah sekitar 15 sampai 20 tahun di sini. Jadi tahun berapa? Oh ya baru lah. Oh ya awal 2000-an. Awal 2000-an baru, iya. Jadi hitungannya baru. Jadi wajar kalau masih banyak yang nggak ngeh coach itu apa. Taunya coach kan sepak bola ya. Iya. Fitness coach. Iya. Kan? Orang lebih ininya ini kali, motivator gitu tau. Lebih sering dengernya. Bedanya apa? Beda nggak? Apa sama sebenarnya? Atau kalau motivator, kalau menurut aku ya motivator nggak harus punya sertifikasi, nggak harus punya ilmu tertentu. Tapi harus punya buku. Jadi kalau emang nggak bisa, sama kelas kan? Iya. Sama kelas. Kalau dia bisa ngemotivasi orang, ya udah gitu. Boleh-boleh aja mentitlekan dirinya sebagai motivator. Kalau coach yang professional coach itu sebenarnya harus tersertifikasi dan harus punya pendidikannya gitu. Jadi buat aku dapat gelar LCPC itu aku harus ngamatin 88 jam pembelajaran, praktek dan teori. Terus ada kayak ujiannya, di akhir ada assessment-nya gitu. Udah layak belum sih dipanggil coach, professional coach gitu. Terus kalau aku mau ambil sertifikasi internasional, ada tesnya lagi kayak tes TOEFL gitu loh Bang. Yang buat nguji kemampuanku tuh paham gak sih sama kompetensi dan core-nya sebagai professional coach gitu. Kemampuan komunikasi juga dinilai? Yes. Bukan cuma tulisan ya, ujiannya nih? Ujiannya, iya kayaknya 80% tuh praktek sih sebenarnya. Itu kalimat per kata waktu aku assessment CLCPC ini, per kata tuh dilihat banget. Kata Tasya ada kata tapi ya di sini, nggak boleh pakai kata tapi. Tapi tuh kayak agak against pendapat yang lain kan. Udah ngeluarin apa tapi gitu. Nah kalau penempatan tapinya nggak tepat,
itu aku dapat masukan tuh dari mentor, nih nggak boleh kayak gini, terus pertanyaannya harus yang seperti apa, diksinya, habis itu ekspresi, intonasi itu juga dinilai gitu. Jadi jangan sampai klien ngerasa terintimidasi gitu. Jadi banyak aspeknya ya, maksudnya teorinya, terus public speaking-nya, iya, segala macam, iya, komunikasinya sih kuncinya emang. Public speaking yang paling penting berarti. Iya. Tapi ada orang teriak-teriak tuh. Hujan. Hah? Iya. Siapa sih yang teriak-teriak? Hah? Hujan biasa ini masuk kali airnya. Hah? Bukan dari rumah ini kan? Rumah ini? Dari luar sih, dari cucian. Iya, tempat cucian kali. Karena gue beberapa hari ini lagi mengalami apa kejadian-kejadian tidak mengenakan. Gitu dia gini-gini. Aduh, apa lagi ya? Gitu. Ini contohnya nih ya. Yeah. Sekarang nih kondisi gue lagi curiga aja sama ini sesuatu bakal terjadi buruk nih kayaknya gitu. Sekarang nih gue sedang merasakan nih. Makanya gue langsung khawatir ada apaan ya? Gitu. Kenapa? Iya, kejadian kemarin. Siapa yang menyakitimu? Sampai lu merasa penipu itu. Yang kemarin si P. Iya. Gue bukan tertipu. Gue baru ada dalam kondisi penipuan dan gue apa namanya? Bukan terlibat. Terlibat. Gue dijadiin objek penipuan. Oke. Ini segitiga. Tahu nggak? Jadi ada orang penipu, gue jual motor, dia nipu yang beli. Tapi dia menggunakan motor gue sebagai alat untuk menipu nih orang. Jadi orang itu transfernya ke si penipu. Iya. Dan gue ngelihat orang itu transfer di depan mata gue gitu. Jadi seklik gitu doang, ratusan juta. Jadinya gue lagi dalam kondisi nggak percaya sama lo nih. Lagi trust issue ya? Takut ditipu sama gue ya? Takut ditipu sama gue tiba-tiba. Ada nggak orang yang punya, maksudnya itu kan kayaknya lebih ke psikologi atau di coach bisa juga? Kalau problemnya ngerasa trust issue, terus nggak nyaman sama kondisi sekarang, terus pengen curhat, habis itu aku bisa ngegali perasaannya, oh ternyata ngerasa trust issue tuh karena pengalaman kemarin doang. Dan itu nggak berdampak ke hal lain misal, dan nggak berdampak ke psikis, basically bisa selesai di sesi coaching sih Bang, gitu. Tapi kalau misalkan masih ngerasa nggak enak, terus udah mulai, kalau gejala psikis kan bisa ke fisik ya, entah ngerasa mual, pusing, nggak bisa tidur dan sebagainya, nah itu udah mending ke psikolog klinis atau ke psikiater yang lebih relate gitu. Karena udah psikosomatis itu namanya. Psikosomatis. Ngaruh ke fisik ya? Ngaruh ke fisik, ada yang jadi gatal-gatal, ada yang jadi mual-mual. Udah gatal-gatal belum? Enggak. Oh, enggak. Kalau gatal-gatal tiap hari lah, karena memang kurang jaga kebersihan aja. Gak hygiene. Kok jadi jorok ya? Iya. Akhirnya yang terasa isu temen samping gue nih. Iya. Karena ini udah cukup mengganggu. Jadi gue selalu periksa WA nih dari orang yang tertipu itu, aksara P itu. Iya. Ayo ada apa nih gitu. H. Aksara. Oh tertipu P. Oh iya, aksara H. Iya. Ada update gak gitu. Gue jadi, jadi nggak tenang. Jadi nggak tenang gitu. Karena dia udah ngelapor polisi. Jadi gue udah ngebayangin, gue bakal jadi saksi dan. Gimana sih, Lang? Ya nggak tahu gimana ya. Oke, kita balik ke sini aja deh. Kita balik ke sini. Kita tanya dulu deh. Apa? Pengalaman internasional. Pengalaman internasional, oke. Karena ini adalah HOI tentang obrolan internasional. Yes. Paling tidak tempat mendapatkan sertifikatnya itu adalah lembaga internasional. Loop ada di mana-mana? Loop itu ada di Indonesia, tapi dia terakreditasi internasional. Oke. Gitu. Jadi habis aku dapet LCPC nih, nah bulan ini nih, Bang doain ya, gue mau ambil international certification. Nah, gitu. Bentuknya kayak tes gitu, kayak tes TOEFL gitu. Jadi aku akan ambil tesnya. Kalau aku pass, aku akan dapat gelar internasionalnya namanya ACC Associate Certified Coach. Gitu. Nah, kalau aku punya ACC, misalkan nih let's say suatu saat suami aku keluar negeri terus aku ngikut, aku bisa tuh buka jasa coaching di sana. Dan akan diakui. Gelar itu tuh globally itu akan diakui. Berarti coaching yang diajarin itu waktu kemarin ngambil sertifikasi tidak spesifik untuk negara ini atau sebenarnya ini untuk permasalahan Indonesia doang nih? Oh enggak. Bisa kemana aja? Bisa kemana aja sebenarnya. Tapi orang mungkin akan kayak yang gelarnya LCPC masih skalanya mungkin masih. Jadi si LCPC ini level 1 istilahnya. Kalau udah ambil level 1 yang terakreditasi secara internasional, nama badannya tuh ICF, International Coaching Federation. Kalau udah diakreditasi sama si ICF ini, aku bisa ambil tesnya si ACC tadi. Kalau udah dapet, dan aku bisa diakui secara global si gelar ACC ini. Jadi bisa coaching ke di tempat lain gitu. Tapi sama berarti permasalahannya itu general. Misalnya ada di depan orang
Phnom Penh gitu. Terus ya kan kalau misal Asia Tenggara. Yang ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi pernah sama orang Bangladesh. Nah, kan? Berarti maksudnya permasalahan dia tuh sama aja, relate juga. Kalau aku waktu di karir kebetulan sama. Mirip lah ya. Mirip gitu. Cuman kayaknya yang jadi tantangan lebih ke culture sama apa ya? Kayak communication-nya sih, karena beda bahasa. Jadi bahasa kan matters ya, Bang. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, let's say gitu. Pembawaannya udah beda. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Kan, beda. Iya, pembawaannya, penangkapannya juga jadi beda kadang, pemahamannya belum lagi kalau orang Bangladeshnya nggak begitu ngerti bahasa Inggris, jadi kayak good luck deh gitu. Bangladeshnya di sini? Orang Bangladeshnya lagi di? Online kita. Dia dari Bangladesh? Iya, betul. Kok bisa ke lu? Nah, itu ada di salah satu pengalamanku yang naik lagi. Nah nih, adplist.org. Jadi sebenarnya adplist ini kayak mentoring platform. Semua orang bisa mendaftarkan dirinya ke situ. Nah, ini sebagai mentor. Sebagai mentor. Oke, bisa mendaftarkan. Gitu. Bisa. Oke. Terus, nah ini waktu join awal-awal aku baru aja lulus LCPC. Jadi aku butuh jam terbang nih. Biar latihannya lebih banyak gitu kan. Terus aku daftar di sini. Nah, ini global, jadi bisa random tuh, tiba-tiba ada orang India datang, orang Bangladesh datang, orang Kanada datang gitu. Salah satu klien pertama yang datang tuh dari Bangladesh itu. Ngomongin karir, ya. Karena aku juga masukinnya sebagai career coach. Gitu. Dia apa emang? Karirnya apa? Dia itu sebagai marine engineers. Marine engineers di laut berarti. Apa ya kalau Indonesia marine engineers, teknik kelautan. Kelautan. Iya. Kelautan tuh apa namanya? Kalau udara kan dirgantara. Maritim. Gitu. Kan di sini nggak lazim karir itu. Nah, dia menggalaukan gimana nih kondisi karir gue ini tuh nggak oke, karena gue harus on board. Jadi dia harus di kapal tuh kayak 2-3 bulan. Sedangkan dia dia tuh mau punya anak pertama, lahir. Istrinya masih hamil. Gimana ya, ada solusi nggak untuk karirnya? Nah, challenge-nya pertama selain bahasa, aku nggak tahu job competition di Bangladesh kayak gimana kan, gitu. Jadi, nah disitulah metode coaching itu jadi membantu, karena aku akan gali sebenarnya kamu tuh pengen kerja yang kayak gimana, karakter kerjanya kayak gimana. Terus objektifmu kerja tuh cari duit doang, cari career progression juga, atau cari stability, gaji nggak begitu penting, yang mana. Nah itu akhirnya dibantu biar si orang ini hopefully bisa nemu jawabannya sendiri. By the end of the session, oh ya gue tuh maunya ini, gue habis ini melakukan ini. Jadi terbuka ini. Lah ya itunya gitu. Lah, yang dia bingung-bingung ya. Gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang sebenarnya bukan karir konsultan ya. Kalau konsultan kan kayak punya masalah, gue punya solusi, gitu. Iya. Nah kalau ini kayak aku lebih ngebantu klien untuk ngebuka pikirannya. Iya. Hopefully bisa inspired dari situ. Digali lagi pengalaman dia, ada apa sih yang bisa kita coba connecting the dots bareng-bareng yuk. Gitu. Oh, jadi mungkin dia tadinya nggak sadar kali dengan adanya hal itu, cuman dari coachnya disadarin. Oh iya, dia punya potensi apa nggak selain apa namanya gelar studinya yang di Marine Engineers, punya potensi lain nggak? Lo bisa explore ke sini nggak? Gitu. Oh. Ini ada 1000 mentorship, 1000 menit. 1000 mentorship minutes for the first 4 months. 4 bulan sebulan pertama. 250 jam berarti rata-rata ya. Iya dibukain beneran ya Allah. Sini nih ada nih, dia akan keluar ini. Tipis-tipis. Masih sekarang. Total tuh 2.800 menit tuh Bang di kanan. Sekarang udah 2.800. Sekarang tuh ini udah nggak terlalu aktif ya. Karena di sini tuh aku menjadikannya jadi kayak agak CSR kayaknya sekarang. Oke. Gitu, karena di sini tuh gratis. Jadi kalau teman-teman yang butuh mentor. Oh dia nggak dibayar? Enggak. Kitanya juga nggak bayar ke sini. Jadi kalau teman-teman yang butuh mentor, biasanya fresh graduate sini butuh mentor, pengen cari orang yang udah expertise di bidangnya, di sini tuh banyak gitu. Ini online? Zoom, kayak Zoom gitu? Dan ini internasional. Jadi dari manapun bisa. Gitu. Meskipun kalau di web ini tuh masih banyak yang ngomongin tentang data scientist sama IT base gitu. Nah, yang career coach kayak aku yang general kayak gini ini masih belum banyak. Sama satu lagi tuh ada di sini tuh tentang talent acquisition. Jadi aku masuknya ke situ. Kalau kita ngomongin kategorisasi gitu ya, milih mentor kategorisasinya apa, aku masuknya ke talent acquisition gitu. Dan setelah aku ketemu banyak klien dari sini tuh banyak yang bilang kayak, aku tuh bingung Kak, mau milih mentor yang mana. Jadi aku butuh orang yang general. Nah, si career coach ini jadi membantu, karena basically apapun problemnya, kita bisa discuss gitu. Nggak harus spesifik. Nah, nanti kalau udah spesifik nih si kliennya, oke Kak, aku pengen data analis, let's say. Oh ya, gue punya teman yang mentor data analis, lu mau nggak connect sama dia gitu.
Oh, jadi dibantuin juga ya gitu. untuk memilihnya dulu. Ternyata banyak juga kok yang bingung sebenarnya mereka itu butuh apa. Itu gue tuh. Iya ya. Lo juga gak sih? Mungkin. Gue pengen bisa apa sih sebenarnya dalam hidup ini? Iya benar. Apa tujuan gue ada di apa bumi tujuan ini? gue dalam hidup ini? Gue sering merenung itu. Anjir. Ya. Oke, di ADP list ini dari Mei. Terus ke Agustus 2024 Beat Labs Academy ini apa? Oh, kalau ini collab sama salah satu sekolah data analis. Jadi kerjaanku nih Bang, selain aku buka program sendiri secara eksklusif, jadi kalau ada orang yang mau coaching sama aku bisa kontak langsung. Aku collab sama komunitas, sama korporasi, sama sekolah online gitu. Yang mereka butuh jasa untuk career coaching atau career mentoring. Dan biasanya kan kalau sekolah tuh butuhnya nggak selalu one-on-one karena biayanya lebih mahal kan. Ya. Jadi webinar dan workshop aku jadi ngisi di sana. Gitu. Nah di sini aku collab, mereka lagi punya program sama pemerintah yang Kampus Merdeka itu. Gitu. Mereka bikin kelas terus sudah aku join jadi salah satu instrukturnya di sana. Gitu. Kan sekarang juga masih kerja dong lo. Tuh. Nah kalau sekarang tuh yang lebih consuming tuh kayaknya selain bikin podcast, itu consuming ya ternyata. Itu yang klien sendiri, yang eksklusif sama aku langsung, sama di Ikigai ini. Oke, Ikigai ini perusahaan consulting, HR consulting. Yes, ini salah satu HR consultant di Indonesia. Dia kerjanya B2B dan juga B2C. Jadi kalau misalkan nih, Ceng Abdul kan bingung nih mau apa, terus pengen tahu potensi diri. Si Ikigai ini dia punya satu tools gitu yang kita bisa bayar, terus nanti kita tes, kita tahu nih kompetensi kita tuh apa sih sebenarnya, strength kita tuh apa. Itu yang langsung sama customer. Nah, ada juga yang B2B, jadi dia nge-handle klien perusahaan yang mungkin divisi HR-nya atau struktur HR-nya rada kurang gitu ya. Dia ngebantuin. Nah, sekarang aku kerja di situ juga, project based, jadi project manajernya. Salah satu klien gitu. Misalnya ada satu kantor pengen diberesin bagian HRD-nya. Yes. Nah, lo sebagai project manajernya nih. Gitu. Jadi mungkin aja yang bermasalah sebenarnya si SD, bukan si pegawainya, mungkin aja HR-nya yang bermasalah ada juga. Iya, ada juga. Gitu. Dicari jadi ya. Dicari. Jadi emang dibenerin. Sebenarnya jatuhnya ngebenerin satu perusahaan sih, karena HR kan ngurusin people ya. Iya. Gitu. Jadi kalau klien yang sekarang aku handle tuh, ini udah kayak project keberapa di klien ini, udah ketiganya. Aku baru masuk. Jadi sebelumnya tuh bahkan job desk atau struktur organisasi itu masih berantakan. Nah itu dirapihin nih, dibantuin sama HR consultant Ikigai ini gitu. Untuk bikin job desk? Didefinisin lagi kan sekarang banyak ya. Startup tuh banyak banget yang nggak jelas gitu loh struktur organisasinya, makanya palu gada, semua malah dikerjain gitu. Terus akhirnya stres sendiri anaknya, terus akhirnya turnover-nya tinggi, orang-orang cepat pindah kantor. Kalau pindah kantor tuh sebenarnya biaya banget buat perusahaan. Karena ngajarin anak baru lagi, mulai dari bego lagi gitu kan. Jadi kayak mulai dari bego sampai bego lagi dia. Jadi kayak baru pinter pindah dia. Baru pinter pindah. Kadang belum pinter jadi lebih mahal ya. Sebenarnya itu biaya. Sebenarnya buat perusahaan. Nah kan banyak yang bilang sekarang Gen Z melakukan itu. Nggak nyaman dikit, dia keluar. Males. Harus sesuai. Capek dikit. Iya, ini bukan passion gue nih. Dia keluar. Itu benar banyak. Itu benar nggak? Atau cuma stereotyping aja? Iya, cuman jangan-jangan nih pembelaan kaum seumuran gue nih. Iya. Sebenarnya dia nggak gitu-gitu juga amat sih. Kayak dulu juga gue kalau kerja ini gue keluar dah. Nggak kayak gitu nggak sih Gen Z? Sebenarnya ini aku baru bahas episode podcast gue kemarin. Gen Z tuh kayak kenapa ya hobi banget resign. Bahkan kalau kemarin klienku tuh curhat kayak, Mbak tahu nggak ada yang mau resign padahal baru kerja 2 bulan. Terus ada yang nyelotok, Gen Z ya pasti ya gitu. Dan bener lagi Gen Z gitu kan. Iya, jadi menurut aku bener sih Ceng Abdul. Sebenarnya dulu tuh orang-orang tuh kalau nggak betah pun juga keluar. Cuman kalau dulu mungkin akses informasi nggak segampang sekarang. Jadi kalau mau keluar tuh nggak tahu mau kemana. Akhirnya ya udah ditelan aja. BP-nya ditelan, stay aja di situ. Gitu. Terus kalau sekarang lebih banyak pilihan. Jadi ya udah keluar aja. Terus mungkin awareness juga ya yang ada di society anak-anak muda kayak
perusahaan tuh kalau lu mati perusahaan bisa cari karyawan cepat. Gitu. Jadi akhirnya mental health gue matters gitu. Matters sih gitu. Cuman menurut aku sebenarnya masih bisa dibalancing sih. Maksudnya ya kalau 2 bulan ngerasa kesulitan itu pasti. 3 bulan kesulitan itu pasti. Bahkan probation kan 3 sampai 6 bulan kan biasanya perusahaan. Jadi kalau 3 bulan nggak ngerti atau nggak enjoy itu menurut aku hampir pasti gitu. Tunggu sampai waktu yang menurut kalian, kalau menurut aku mungkin sekitarnya 1-2 tahun lah. Udah valid nih, gue nggak cocok, ya udah boleh di-explore. Tapi sebelum resign coba dipikirin deh what's next-nya gitu. Sebelum resign tuh mau ngapain? Kalau resign jadi apa? Jadi apa termasuk kondisinya? Uangnya aman nggak? Karirnya aman nggak? Siap nggak untuk ada gap year di situ karir? Karena mungkin nggak langsung dapet. Kalau Gen Z sekarang mungkin banyak ya yang kayak no-brainer, yaudah resign, pokoknya gue nggak kuat gitu. Nah itu yang disayangkan sebenarnya. Atau mungkin itu yang membedakan. Nggak pernah mikir gini gue. Gitu. Lah apa? Seumur hidup. Maksudnya? Ya itu. Ini harus kemana, ke depan, kemana. Iya gue juga nggak pernah. Nggak pernah gue. Salah berarti ya? Hidup lo. Gue lebih gimana ntar gue. Bukan ntar gimana. Iya. Gimana ntar lah. Gimana ntar dah gitu ya. Gimana ntar lah gitu. Nah iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih punya filosofi kayak gitu sih Bang. Tapi jangan pura-pura gak enak bilang aja jelek. Salah. Gak enak. Salah lo. Tapi kalau aku punya klien kayak gitu sih sangat tidak aku sarankan. Maksudnya? Akan bilang jangan gitu. Aku sarankan, akan aku encourage coba dipikir dulu. Masih ada waktu, coba direncanain. Kalau nggak bisa ngerencanain 5 langkah ke depan, rencanain 2 langkah ke depan aja. Gitu. Tapi tetap ada rencananya. Iya. Gitu. Jadi mikir gue. Apalagi kalau udah usia Bang Gilbes. Nah. Resiko itu udah nggak seenteng resikoku sekarang mungkin, atau resiko teman-teman Gen Z gitu. Jadi kalau mau resign harusnya yang dipikir lebih banyak daripada teman-teman Gen Z. Gen Z itu umur berapa sih? Kelahiran 97 atau 95 sampai 20 tahun berikutnya. Berarti emang orang-orang seumuran gue nih yang punya anak Gen Z. Benar. Seumuran gue. Benar. Gue juga mencurigai cara membesarkan. Boomers kan berarti? 70 tuh apa? Enggak ya? Baby boomers. Boomers tuh lebih tua lagi ya? Tahun berapa? X. Gue tahun 70 lahir. X apa boomers? Coba lihat. Sesungguhnya aku tuh sangat tuh tidak mengenal generasi. Ayo klik. Klik. X kan? Klik dulu kita lihat ininya. Generasi X 65 sampai 80. Klik belum sih? Tuh udah. Iya. 65 80 gue generasi X lah. X. Tapi melahirkan Gen Z. Iya benar. Melahirkan Gen Z. Jangan-jangan cara gue juga kali. Nah, yang salah. Aku tuh sebenarnya nggak begitu suka mengkotak-kotakan generasi ya, karena apapun yang terjadi sama generasi si Gen Z ini, itu berangkatnya pertama akan berangkat dari rumah. Jadi gimana cara didik orang tuanya, itu yang akan ngebentuk dia. Kalau dibilang Gen Z itu lembek dan sebagainya, lah punten banget nih Pak. Kan Gen X juga yang Bapak yang lahirin. Kan? Atau kalau misalkan bos gitu, ya gimana ngedevelop anak-anaknya, jadi kayak gitu. Terus aku tuh ngeliat titik baliknya kayak yang agak ekstrim tuh waktu COVID deh Bang. Kan itu orang-orang udah mulai stres dan sebagainya, akhirnya muncul psikolog tuh naik banget. Ya kan? Nah, kalau aku ingat saat itu, siapa sih yang ngefasilitasi psikolog, kemudian konseling dan sebagainya ini? Ya mereka-mereka yang udah lebih senior dari Gen Z kan. Para psikolog klinis yang di usia mungkin 30-an gitu. Terus kalau sekarang, let's say Gen Z-nya ini jadi kayak addicted, mungkin itu bahasa nggak enaknya, atau jadi makin aware dan concern sama mental health mereka, lah siapa yang ngasih awareness dari awal gitu. Jadi kalau mau dicari jeleknya ya tetap ada jeleknya. Dan aku jadi pikir kayaknya nggak ada gunanya deh kalau ngotak-ngotakin generasi. Generasi Gen Z ini juga tumbuh dan mendewasanya kan bareng sama generasi yang lain. Iya. Kayak ya sama aja dong. Iya. Itu gue paling sebel tuh kalau yang ya mau Gen Z sekarang. Zaman gue ya, wah udah gue mah dulu. Iya, gue mah dulu. Udah paling malas deh. Iya. Paling keren generasi Sia anjing gitu. Iya. Kayaknya generasi dia yang paling mantep banget dah zaman itu. Gitu. Gue jadinya suka menganalisa sendiri nih, menganalisa sendiri. Waktu berarti kan gue yang menghasilkan nih, orang-orang seperti gue yang menghasilkan Gen Z. Gen Z. Iya. Pada saat orang-orang seperti gue melahirkan Gen Z, yang pertama pasti orang-orang seperti gue ini dilahirkan dalam posisi kita nggak boleh ngelawan orang tua. Iya. Kita nggak boleh diskusi orang tua. Nggak jawab sama orang tua nggak boleh. Nah itu kan kita anggap, wah itu pendidikan yang nggak benar tuh. Begitu kita punya anak, kita menerapkan,
Oke, lo boleh berbantah-bantahan sama orang tua. Sehingga membuat anak itu punya kesempatan untuk berekspresi. Iya, kritis. Kritis. Pada saat anak itu udah berekspresi, kita sendiri yang berkeberatan. Ih, kok begini sih? Iya. Itu harusnya analisa yang sangat baik, Cing. Harusnya kayak dulu dong, kayak gue. Iya, nurut harusnya. Dan gue ngerasa, nih, bapak gue ngegedein gue dengan cara gitu, nih jadi gue nih. Nah, kok lu belagu-belagunya ya? Nah. Padahal dari kecil gue yang bilang, ayo berpendapat. Nah. Giliran dia berpendapat, durhaka lu. Nah, jangan-jangan ya. Iya. Orang gue juga udah mulai ngerasain nih. Apa? Anak gue kalau ini, nyemeng aja lu tahu apa sih gitu. Curhatnya ini kayak dari dalam banget nih, Cing. Iya. Jangan-jangan ya, contoh kasus di gue aja. Kalau kita pengen agak lebih objektif. Kenapa anak-anak itu bisa begitu? Manja ya? Ya gue orang tuanya yang ngajarin. Iya. Udah deh, biarin dianterin aja, kasihan ntar kalau ini. Ya, terus aja kayak gitu. Ntar giliran dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Zaman bapak mah dulu umur segini kayak gitu ya. Iya kan. Iya, Pan? Iya, benar sih. Sulit jadi. Iya. Sebenarnya aku yakin sih, kan setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya. Ya mungkin emang Gen Z dengan semua karakternya itu yang dibutuhin di masa sekarang. Kalau yang tadi contoh case-nya anak Cing Abdel yang udah bisa debat, udah bisa jawab. Mungkin dunia sekarang emang butuhnya orang kayak gitu. Kalau enggak, tadi baru aja case ditipu kan Cing Abdel gitu. Kalau enggak, gimana dia bisa stand for themselves gitu? Gimana dia bisa jaga diri mereka sendiri gitu kan? Ya dulu waktu generasi boomers, generasinya perang, ya itu yang dibutuhin. Patuh sama atasan, patuh sama komandannya, patuh sama orang tuanya, itu yang dibutuhin. Gitu. Jadi pokoknya Gen Z, aku tuh cukup yakin semua generasi tuh pasti punya kurangnya. Iya, udah pasti. Gitu. Udah pasti. Tapi paling asik sih generasi gue. Tetap. Nah ini kurangnya generasi X. Iya. Tapi satu masa nanti Gen Z juga akan bilang, apa? Generasi gue paling asik. Iya benar, udah pasti. Kalau Bang Gilbert generasi apa ya berarti? Milenial. Milenial berarti masuknya. Iya, gitu. Aku tuh sebenarnya Gen Z sih. Cuman Gen Z angkatan awal banget. Iya. Terus aku masuk kerja itu angkatan kerjaku masih pada kuliah. Karena aku sekolah sempat akselerasi setahun, hemat setahun gitu. Jadi akhirnya kayaknya aku mikir pendekatanku terutama di dunia profesional lebih mirip sama kakak-kakak generasi millennials gitu. Karena banyak belajarnya sama mereka kan jatuhnya gitu. Jadi kalau sama Gen Z, aku paham concern mereka, tapi kayaknya aku kemarin nggak gitu deh, Dek. Gitu. Iya. Emang generasi kontak-kontakin generasi. Generasi gue banyak salahnya sih kayaknya. Langsung koreksi. Nah, gue nggak setuju sama generasi kotak-kotakin generasi. Gue lebih setuju ngotakin orang berdasarkan zodiak kalau gue. Aduh. Sorry ya. Boleh sih nggak apa-apa. Sorry, saya zodiak lebih percaya. Gue sih enggak, gue kan Libra nggak percaya zodiak. Nah, bagus. Aquarius nggak percaya Libra, gue Aquarius. Iya. Itu udah jelas, nggak percaya Libra. Tapi akan begitu terus aja nih. Begitu terus, benar. Begitu terus. Sekarang nanti setelah Gen Z apa? Gen apa? Alpha. Gen Alpha udah agak 20-an, udah banyak permasalahan. Anak gue nih. Beda Alpha. lagi. Anak gue Alpha. Ada lagi pasti. Ada lagi lahir 2023. Udah gitu, kita di setiap masa kita merasa bahwa masa itu adalah masa terbaik. Iya. Modern semuanya ya pada saat itu. Iya. Begitu datang sesuatu yang lebih modern, kita sebagai orang-orang tua tuh kadang-kadang udah defense duluan sama perubahan itu. Sulitnya gitu. Sulit dah ini ya. Nah, makanya butuhnya coach kayak gini untuk menjelaskan nih. Butuhnya ke orang tua ini. Kalau kata gue yang kayak gini-gini nih. Tergantung apa dong? Kalau karir kan mungkin yang kayak baru-baru lulus cocok tuh. Iya, tapi untuk membentuk budaya perusahaan yang nggak jelek-jelekin Gen Z, si bos-bosnya harus dikasih tahu. Makanya ada eksekutif coach itu yang biasa nge-handle bos-bos dan para C-level gitu tuh. Iya. Aku yakin pendekatannya beda-beda. Karena aku punya banyak senior coach, senior di sekolah coachingku, dia nge-handle-nya udah level CEO ke sana. Dan style coachingnya beda banget sama aku. Ya jelas. Iya. Gitu. Nge-handle-nya udah bapak bos-bos yang udah tua, yang mungkin kita para Gen Z mikirnya udah kolot, tapi nyatanya dia yang punya power kan di perusahaan sekarang kan, gitu. Iya. Siapa yang bisa ngomong kalau bukan coach yang senior juga. Betul. Gitu. Maksudnya si Gen Z bilang, lo kok ini lo anak boomers ya? Ya tapi dia yang punya perusahaan. Nyatanya dia gitu. Jadi bos. Jadi mus jelek-jeleknya boomers ya, nyatanya dia jadi bos gitu. Iya.
Jadi harus ada dua ide, si bos di coach bagaimana menghadapi Gen Z, si Gen Z di coach bagaimana menghadapi ngadepin bos. Iya. Itu benar. Oh, iya. Aturan-aturan yang ada di perusahaan kan tidak seimbang dengan perubahan yang ada di pergaulan. Iya. Pergaulan biasa gitu. Cepat banget soalnya berubahnya kan. Cepat banget berubahnya. Ya, kalau gue sih melihatnya tuh yang sederhana, anak Gen Z berani ngomong lu gue sama yang jauh lebih tua aja. Iya. Udah nabrak berbagai macam ketabuhan. Iya. Karena di generasi Cing Abdul itu itu dosa ya. Udah dosa itu. Dosa itu. Iya. Nah kalau anak Gen Z ya biasa aja. Maksudnya dia lo gue nama anak kecil juga nggak apa-apa sih Gen Z ini. Iya. Nah kalau kita kan udah jadi bos, lo gue ini orang apaan sih? Kerja juga belum. Iya baru masuk udah dimintain ini itu. Tahu dah. Ngapain gue deh? Trust issue lagi dipakai trust issue. Bingung udah semua udah. Jadi jalanin aja hidup sebenarnya ya. Iya, jalanin aja hidup sebenarnya, udah. Yang penting berbuat baik, udah bener kata Kun Wardana, udah. Nah, fisika kuantum, udah bener. Kun Wardana berbuat baik, samakan frekuensi kita dengan frekuensi alam. Frekuensi delta itu 0,1 Hz sampai 4 Hz. Nanti semua alam ini akan bicara sama kita. Nah, Tasya sendiri dulunya apa sekolahnya? Teknik industri, S1-nya teknik industri. Wah, aneh. Secara jenjang karir nggak nyambung. Cum laude juga di Gajah Mada. Bener nggak nyambung. 3,8 IP. Ngapain aja hidup lu? Aku lupa di sini. Enggak, ini pasti ngarang nih. Maksudnya 3,8. Iya udah, ngapain aja hidup lo nih? Iya. Aku lupa, aku nulis di sini ya. Dia udah sosok lupa. Kok bisa 3,8? Rajin sekali kamu ya berarti ya? Rajin sekali. Sangat rajin ya? Sangat rajin. Aku mengandalkan ketekunan sih, karena kayaknya aku nggak terlalu jenius deh. Iya, kan memang nggak ada orang pintar rajin, ada orang rajin. Gitu ya? Semua pada bilang kan rajin pangkal pandai. Karena tekunnya. Iya, bukan karena ada orang emang pintar aja dia, enggak karena dia rajin. Kalau menurut gua rajin pangkal bisa doang, pandai udah memang. Tapi orang yang bagus-bagus emang karena rajin gitu. Iya benar. Kita taunya emang dia rajin ya anaknya gitu. Aku suka sekolah sih. Ya. Gimana sih suka sekolah tuh? Lebih aneh. Jadi aktivitas belajar yang memperhatikan guru, nyatet tuh kayak seneng gitu. Menyenangkan. Berarti emang pengen teknik industri dari awal gitu. Nah, itu tuh sebenarnya enggak. Jadi enggak aja 3,8. Iya. Tadinya pengennya apa? Enggak lulus. Yang apa pengennya? Jadi tadi itu aku pengen waktu SMA itu IPA. Dan ikut Olimpiade Astronomi. Kemarin aku sempat cerita di podcast Han Final. Terus jadi kayak semua orang Olimpiade Astronomi gitu. Nah, cuman waktu mau lulus tuh aku pengen jadi penyiar radio, Bang. Suara lo memang suara radio ini. Ya sih. Iya benar, gitu. Suara radio banget. Gitu ya. Oke, nice to know. Saya udah telanjur masuk teknik industri. Yeah. Nah, karena mau masuk penyiar radio, aku cari kayak jurusan mana yang nyambung, komunikasi. Aku cuma as simple as apa yang mau aku lakuin, apa yang bawa sparks, yaudah itu yang bakal aku kejar setelahnya gitu. Tapi sama orang tua nggak boleh, kamu ngapain susah-susah kuliah SMA, IPA gitu kan. Nilainya oke, bagus, tapi malah masuknya ke IPS. Ya jawabannya karena pengen. Gitu. Terus last minute, aku mikir strategi. Waktu itu ada SNMPTN yang pakai nilai rapot doang gitu. Terus aku mapping lah ya kompetitorku yang mau masuk jurusan komunikasi di anak IPS. Kebetulan waktu itu SMA aku tuh SMA favorit di Solo. Ya udah aku benchmarknya sama teman-teman ini aja. Yang mau masuk komunikasi itu ternyata anak-anak IPS yang anak Olim. Olim itu Olimpiade. Olimpiade kebumian atau Olimpiade akuntansi gitu. Sayang gue pinter-pinter, gue Olimpiade tapi dia Olimpiade juga, tapi aku kan nggak sejurusan kan. Iya, yang nggak nyambung lah. Terus sempet bentar. Emang ada anak SMA, anak Olim? Gue kagak ada. Gue mah anak musola, ada kayak gini. Kalau sekarang ada lagi anak Olim. Karena SMA-nya ada yang ikut Olimpiade, Bang. Iya, SMA kita nggak ada yang ikut Olimpiade, teman-teman kita. Udah nggak. Temen gue juga nggak ada anak Olim. Gue sesekolahan gue nggak ada anak Olim. Anak Rohis, anak pecinta alam ada. Anak basket ada. Ada anak Olim. Gue nggak ada gue juga. Sejujurnya nggak ada gue. Anak Olimpiade. Namanya Olim lagi. Mana gue tahu langsung Olimpiade. Iya. Oke, ada anak Olim. Ada anak Olim. Terus last minute tuh
mamaku sampai nanyain temen yang dosen, nih sama-sama nilai 9, mau masuk jurusan komunikasi, mana duluan yang didahuluin di SNMPTN, anak IPA atau IPS? IPS lah. Terus aku mikir, kompetitorku berat. Aku langsung cari jurusan IPA yang paling nggak IPA. Gitu. Kalau medika, psikologi dong. Kayak psikologi itu di beberapa masuk ke IPS. IPS, ada beberapa kampus UGM tuh kalau nggak salah IPS. Gitu. Jadi psikologi waktu itu juga nggak masuk radarku juga sih sebenarnya. Jadi aku cari, yaudah paling gampang teknik untuk menjual rapotku yang sudah oke ini. Tapi teknik yang paling nggak teknik itu yang apa? Yang paling nggak teknik ya? Iya. Nah si teknik industri ini ada socio-technical. Jadi ada sosialnya, ada manusianya, sama ada teknisnya. Karena di industri kan ada manusia kan gitu. Masuklah ke teknik industri. Ya jalanin kuliah dan alhamdulillahnya happy. Karena di sini tetap ada ilmu, ada organizational development, ada ekonomi kognitif. Sampai dulu ngundang, ada satu mata kuliah yang ngundang dosen psikologi. Ih, aku happy banget sama mata kuliah itu. Kok bisa happy sih? Udah aneh dari awal. Iya kok. Kuliah ada, dengerin aja. Kuliah ada dosen tamu happy banget. Apa? Dengerin dulu aja, udah aneh nih. Iya, oke. Terus habis itu? Terus habis itu, kalau ikut organisasi selalu ngambil yang kaitannya sama people development, PSDM. PSDM itu apa? Pengembangan sumber daya manusia. Kan kalau di BEM ada PSDM. Iya. Dulu Rohis ya, Bang. Apanya? Waktu kuliah. Rohis sama Olimpiade. Olim apa lo? Gue Olim. Olim apa lo? Olim dong ngomongnya. Olimpiade udah bukan anak Olim lo. Kalau lo ngomongnya Olimpiade, lo bukan anak Olim. Kalau di sekolah gue anak Piade soalnya. Anak Piade. Yatim Piade. Iya, Yatim Piade. Yatim Piade tuh gak pernah ikut Olimpiade. Bukan, nggak punya bapak, nggak pernah ikut Olimpiade. Iya. Yatim Piade. Iya. Jadi ada aspirasi untuk ke people development tuh kayaknya pas kuliah deh. Iya. Terus kerja sama strateginya 2. Aku daftar HR karena aku ada aspirasi di sana, tapi cuma bisa ngejual pengalaman organisasi. Atau aku daftar yang engineering based dan aku bisa ngejual IP. Iya. Gitu. Iyalah. Nah, tinggal aku daftar dua-duanya bareng. Mana duluan yang nyantol lah ya gitu. Nah, karena awal kerja butuh duit, dia fresh graduate biasa. Jadi yang nyantol kebetulan sih supply chain. Jadi ya udah aku jalanin dulu tuh 5 tahun. Terus pas tahun kelima tuh kayak kok ada sparks-nya ya, masih pengen ya ke people development gitu. Jadi sebelum resign tuh aku udah mikirin, kalau aku resign kira-kira apa yang akan aku lakuin? Ambil S2 kah? Ambil S2 psikologi? Atau aku mau ambil sertifikasi yang kaitannya sama people? Atau nggak tahu, mungkin sertifikasi HR generalis gitu. Nah, akhirnya switching-nya ke sini. Gitu. Ya, supply chain juga, Bang. Supply sama chain. kayak kemarin. Vela. Iya, Vela yang kemarin supply chain supply juga. Chain juga. Iya. Yang siapa supply chain juga tuh. Iya. Ada supply chain. Ini Ini IPK-nya sebenarnya sih nggak jauh beda lah sama gue ya. Gue IPK sempat 2 semester ya segini nih. 2 semester? Maksudnya semester 1, semester 2 digabung. Digabung sih gitu. Enggak, Mas. Jauh berarti, Mas. Berarti jauh dong. Aduh, IPK. Ini masih ada yang lebih tinggi dari lu nggak? Masih lah. Di teknik di TI-nya, teknik industrinya. Jadi apa sekarang? Kakak tingkatku ada yang 3,9. Ya jadi apa sekarang? Jadi S3. Dia emang mengabdikan dirinya di dunia akademis. Gitu. Tapi jadi S3 karena lu yang coaching kan? Tetap dia coach-nya. Enggak, semuanya dia kebingungan. Sebenarnya gue kemana ya? Iya. Jalur lo S3 deh. Gitu. Gue udah 3,9, gue kemana lagi ya Tasya ya abis ini ya? Kayaknya kalau lo jalur... Iya bisa aja kan? Bisa kan? Akhirnya udah dapat semuanya terus bingung. Iya. Mau ngapain? Kan juga ada nih orang-orang yang kayak waktu sekolah nih nilainya bagus terus dapat 8 tuh nangis. Ada orang-orang gitu. Ada. Kayaknya ada yang salah juga deh sama otaknya deh. Iya nggak sih? Aku juga ada tuh teman kayak gitu. Masa dapat 8 nangis? Lo juga pasti. Enggak, aku nggak nangis. Dapat B nangis. Enggak, cuma ngulang aja. Ya B ngulang. Ngulang tuh D. Kok B diulang? B mah bersyukur ya Allah udah B. Nah, emang udah aneh ini enggak. Emang udah aneh dari awal. Nggak bisa dicontoh. Nggak bisa dicontoh. Lo B mah gue neraktir orang. Iya. Ngapain gue ngulang? Gak serius B diulang. Ada mata kuliah yang menurut aku, nah ini mah teori harusnya gampang, tapi kok aku dapet B itu aku ulang. Tapi kalau yang udah diulang A nggak? Ada bang. Oh, kalau diulang B lagi sih. Iya maksudnya segini ya, yang A semua cuma ada B beberapa. Iya. Ya. Iya kalau segitu memang. Tapi maksudnya B diulang tuh cuma satu makul kok, cuma satu. Tapi tetap B diulang tuh aneh. B diulang. Berarti pernah dapet C nggak? Ada nggak seumur kuliah? C kayaknya nggak ada. B mepet C ada. Dan mata kuliahnya. UGM ada minus plusnya nggak? Ada. Oh ada. Pas angkatanku.
Jadi aku tahun pertama nggak ada, cuma ABC doang. Ya. Habis itu tahun kedua tuh ada D, ada E. Upper B. Tahun lo ada D, ada E, cuman lo nggak pernah dapet. Jadi bukan ABC doang. Ya. Tahun gua ABC doang. Bener-bener nggak gini. Gitu sampai E. Teman-teman seangkatan yang dapet D, ada loh, saya dapet. Ada D. Tasya, saya dapet waktu itu ya. Iya. Kita seangkatan ya, kita seangkatan saya dapet ya. Tahun pertama gue cuma ABC doang. Ada D, cuman bukan lu. Tapi emang kalau kampus kayak gue kan nih nggak ada minus, nggak ada plus, itu agak nggak fair sih. Kenapa? Iya, jadi ya kan di pembulatannya terlalu besar. Pembulatannya terlalu jauh, Bang. Misalnya A, misalnya B itu 70 sampai 69. Iya. Ya. Jadi lu dapet 79, lu mau dapet 70, tetap B. Kayak enaknya kan kalau 70 lu B minus, hampir C lu gitu. Sementara kalau lu udah 69 udah C langsung. Nggak C plus. C plus. Iya. Ya kan gue paham gini-gini Bang, gue kan anak piade juga, anak piade. Lo olim. Anak piade gue. Iya. Gue juga dulu, gue D gue ulang tapi jadi E. Ada juga sih bener teman-teman gue gitu ada Bang. Ada gue masih ingat itu, gue masih ingat. Ada teman-teman gue yang gitu. Udah mampu ngulang, lebih mahal di semester pendek. Iya. Lebih jelek nilainya. Dia mah nggak ngalamin, pasti. Gue juga itu diulang karena memang diharuskan diulang. Gue pernah cerita kalau nggak salah di sini deh. Jadi ada pengantar ilmu ekopolin. Harus nyambung ke berikutnya ya? Iya. Ada pengantar ilmu ekopolin, kemudian baru bisa daftar ke ekopolin. Waktu saat gue berdaftar ke ekopolin, terus diperiksa, kok pengantar ilmu ekopolin lo D. Nggak boleh, lo harus ulang. Iya. Kata si, minimal C kan? Kata jurusan, iya. Gue ulang semester depannya. Tahu gitu lo nggak ulang, kata dosennya. Iya, mendingan udah tuh, iya. Sadar, saya bilang ke kamu ini. Iya. Iya kita mah ngulang C ya. C gue nggak ngulang, bahkan D gue kalau juga nggak ulang. Kalau C mah udah ya nggak apa-apa lah, oke. Luar biasa Anda. Cuma satu makul. Enggak, tetap. Sulit ya, harusnya bisa diklarifikasi ya. Tetap itu tetap B. Gue juga ada yang cuma satu matkul. Apanya? Tapi A. Cuma satu matkul. Bukan matkul lagi. Ujian akhir. Tugas akhir itu doang gue yang A. Kan gue apa sih namanya itu? Non skripsi, komprehensif. Sidang. Oh, iya. Ujian komprehensif. Ujian komprehensif. Nah, itu gue doang yang A. Yang A. Sisanya B semua. Iya. C malah. Orang 2, berapa sih ini gue? Terakhir pokoknya lulus lah gitu. Iya. Batas lulus nih harus segini lah ya gue. Beda 0, berapa. Kalau gue IPK gue 3,0. Enggak, 01 tapi gue nggak lulus. Itu bedanya. Oh iya. Bedanya. Lu 2, tapi lulus. Itu bedanya. Nggak saling melengkapi kita, Bang. Pas semua lah gue. Batas bawah itu ya? Batasnya mau lulus tuh, D ada gue. Sampai lulus masih ada D? Masih ada D dan gue tidak ulang. Memang tidak disyaratkan untuk bagus mata kuliah itu. Bodoh kata gue mah. Yang penting lulus. Tapi kayaknya IPK ini kalau ngeliat anak-anak sekarang yang Clash of Champion tuh lebih ini biasa aja. Itu super aneh itu orang-orang itu. Lu aneh aja, lu masih aneh gitu. aja. Iya, anak olim. Anak olim semua itu, beneran anak olim semua. Justru kalau anak-anak itu nggak ngerti, emang ada yang anak nggak olim ya gitu kalau mereka. Anak-anak Clash of Champion itu tuh. Iya, lu nggak ikut olim? Ada tuh anak bandel dia nggak alim. Iya, anggota 5 monyet. Zaman dulu itu tuh, alim anggota 5 monyet. Tahu nggak tuh? Ini, lu Gen Z sih. Iya. Gen Z emang gitu, nggak ngerti alim. Iya. 3,84 ini gue yakin B-nya paling 3. Paling 3. Sisanya A semua. Sisanya A semua. Iya. Bener nggak? Seingat lo. Iya, udah B-nya dikit. Ngaku dah. Kayaknya B-nya ada beberapa, ya memang nggak banyak. Nggak banyak. Kalau aku bilang banyak kan jadi. Iya, nggak banyak. Itu tuh A semua ya. Tapi memang ada orang yang hobinya tuh belajar. Bener. Kayak kemarin tuh si Filza yang lagi di London. Oh iya, yang lagi di London. Nih di sebelah sini ada tempat enak buat nongkrong nih. Apaan? Toko buku. Apaan? Toko buku enak buat nongkrong. Iya. Kan? Dia lagi zoom di kampusnya di London gitu. Dia bilang, ini tempat enak nih Bang gitu. Ini ada toko bukunya. Ada orang yang suka belajar. Iya bener, ada yang suka aku salah satunya, tapi menurut aku nggak ekstrim gitu. Aku cukup enjoy, tapi
sampai sekarang aku belum pursuing S2, belum mau ambil S2 meskipun kayak ya kayaknya nanti kalau udah ini aku akan ambil S2 sih, tapi belum. Pasti sih. Pasti gue juga yakin S2 sih. Lo tau ponakan gue yang dokter gak? Yang dulu kesini. Sama lu gak sih ngobrolnya? Enggak ada gue. Tapi kayaknya tahu deh. Nah itu dia tuh, yang, juga tuh. Yang ikut ke Amerika, bukan ya? Bukan. Belanda ya? Ke Belanda. Oh, itu iya. sama nih. Belajar tuh kalau gue lihat di story-story. Oh yang jantung itu ya? Iya. Iya. Ya itu kelihatan ada story-nya lagi ada dosen tamu excited. Apaan? Dosen tamu excited. Gak sabar mau ini. Kalau kelas kosong baru excited. Iya. Dosen nggak ada nih, Yes, itu. Ini ada dosen tamu nih excited apa? Dosen tamu. Ada dosen tamu excited. Mau ngapain? Apaan ya kayak Mbak waktunya menyerap ilmu pengetahuan. Apa aja lo? Tamu-tamu di sini kan banyak yang S3 dan profesor, mereka semua juga suka sekolah dong berarti. Iya. Iya sih. Iya, makanya. Berarti harusnya udah nggak kaget dong Cang Abdel. Enggak, tapi nggak ada yang sampai gue tahu IP-nya berapa. Iya, tapi kalau dibilang bener. abis ini sekolah, abis ini gue juga akan bilang ngapain sih gitu. Iya, benar. Ada tuh yang gitu juga tuh kan, yang benar-benar langsung sekolah. Langsung sekolah terus. Langsung ini terus penelitiannya tentang apa yang itu banget. Pusing ya dengarnya ya. Kayak yang kasus keponakan gue tuh, dia suami istri, dua-duanya demen sekolah. Tapi saling demen nggak? Iya, siapa tahu dah. Aku sukanya sekolah, aku juga suka sekolah gitu. Nggak saling suka lagi. Iya. Jadi kamu nggak suka sama aku? Gitu. Iya. Duluan si suaminya dapat beasiswa di Belanda. Terus dia mencari-cari bagaimana caranya supaya gue dapat beasiswa juga. Dapat. Banyak case kayak gitu juga banyak. Dah, gue bilang mencari-cari sekolah. Apaan sih nggak? Enggak banget ya. Enggak banget mencari sekolahan. Itu emang beda itu aja, kerjaan Bang. orang tua. Nah, kerjaan gue tuh. Nyari sekolah buat anak lo. Buat anak gue tuh. Anjir, dia bener. Udah, nih kita yang salah, udah. Kita yang salah, udah. Karena dalam kasus gue. Ya harusnya biarin anak yang nyari. Ngapain sih gue nyari-nyariin? Enggak, nyari sekolah buat apa? SMA? Kuliah. Oh. Gue udah ini sendiri nih, pusing sendiri. Gue bilang dulu, gue kuliah juga nggak nyari-nyari. Ngapain anak gue cariin sekarang? Gue nyari nggak ya? Lalu kan nggak nyari, dicariin dong berarti lu dulu. Waktu kapan? Waktu lu kuliah. Ya nggak ada aja SMP Maru, udah gue daftar gitu. Oh. Nggak, ntar kalau ini nggak ini. Strategi nggak pakai strategi. Nah ini gue juga nggak ada. Ini sekarang mikir kan dia. Sekarang mikir tapi buat anak. Iya. Ya. Telat kita tahu gini-gini bang. Iya. Enggak sih, emang males aja sih dulu kayaknya. Betul sih. Iya sih. Salah pergaulan kita. Mungkin balik lagi, karena dulu akses informasi kan nggak segampang sekarang. Benar, itu alasan gue. Itu dulu akses sekarang informasi. Sekarang kan buka web kampus udah gampang. Kalau gue tahu gini, gue udah. Emang males. Enggak sih, tetap enggak sih. Emang males gitu. Emang males benar. Mau di zaman kayak apapun kayaknya males sih. Iya. Kalau gue, bagus nih. Tasya bagus kamu seperti ini. Orang gue tuh ada beberapa teman kuliah gue tuh yang udah dekat-dekat 14 semester, terus udah mulai, kita ngapain ya supaya kita dikeluarin. Kok? Masa mikirnya gitu? Supaya dia DO karena kayak demo gitu, bukan karena DO karena nggak bisa selesai. Udah mulai begitu. Mikir gitu? Ada yang kayak gitu. Kenapa nggak keluar-keluar aja? Hah? Nggak usah nunggu DO. Iya, nggak keren. Mengundurkan diri gitu ya, kurang keren. Kurang. Dia ngelawan kebijakan. Adrenalin. Soalnya UI kan, DO UI kayaknya kan gimana gitu ya. Sama kayak... Lu nggak DO ya? Gua hitungannya apa ya? DO kali ya? Yang gua lanjutin. Iya, akhirnya lo di DO karena lo nggak. Iya benar. Self-DO. Dari Parahyangan tapi lumayan lah. Iya. Lumayan. Dulu kan gua tuh berarti gua terakhir harus tahun 96 kan. Masih Orde Baru tuh. Iya. Gampang banget sama si... Oh, tinggal ikut demo aja. Iya, tinggal ngapain kayak lo, pasti lo akan di... DO? Ya, cuman kayaknya heroik gitu. Ada yang berhasil nggak temen lo? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang berhasil? Nggak ada yang berani juga. Oh. Tapi udah sempat jadi perbincangan, iya, perbincangan tuh. Untuk yang udah di... Itu kalau geng lu anak-anak Olim nggak ada perbincangan itu. Nggak akan kepikiran. Iya kan? Aku baru mau bilang, oh ini kenapa Gen Z mikir angkatan atas kolot. Kalau kelilingi anak-anak Olim pasti nggak ada. Pola pikirnya beda. Sini lu mau apa? Gue mau S2 di ini, gue mau cari beasiswa. Orang kan kita mikir gimana cara kita di DO ya. Orang dia berprestasi terus masa di DO. Iya sih ya. Maksudnya emang kita
terlalu lalu lah gue ya. Iya. Kayak istilah Moon aja. Moon apa? Yang model United Nations. Oh, MUN. Ya. MUN. Itu gue baru tahu setelah gue lulus lang bahwa ada Moon. Emang kalau tahu dari dulu mau ikut, Cing? Enggak, maksudnya gue sedemikian tidak terpapar sama. Padahal lu anak HI lagi. Gue sih tahu dari awal ada. Gue bisa nggak tahu sih ada Moon gitu. Ada yang mau berangkat nih anak ini ke MUN. MUN. Apaan tuh? Yang ke Harvard atau yang kemana-mana kan sekarang banyak. Banyak banget. Moon apaan gitu? Model United Nations. Apaan tuh? Ya jadi delegasi gitu kan. Iya. Dah kok gue bisa nggak tahu? Saking tidak terpaparnya sama. Iya. Sama ada yang ini kan, yang pertemuan nasional mahasiswa HI itu nggak? Udah ada belum zaman lu? Pas gua ada soalnya tuh PNMHI apa. Jadi dari HI kampus seluruh Indonesia, tiap tahun beda-beda. Bertemu di kampus apa. Lah? Pas gua udah ada tuh zaman gua. Belum ada kali ya. Nggak ada gua. PNMHI apa lupa gua deh itu. MUN juga ada, tapi yang terkenal yang ke Harvard. Gitu. Udah memang kita berbeda. Iya. Jauh berbeda. Beda jalur, benar. Berbeda kehidupan. Mungkin orang-orang yang seperti gue nih, yang punya anak-anak Gen Z. Iya bener ini nih, PSNMHII. Itu dia. Salahnya kita mendidik anak untuk berani berdebat, giliran berdebat dibilang durhaka. Nah. Didik anak bisa mencari sesuai passion, giliran dia nggak betah kerja karena tidak sesuai passion, kita juga marah-marah. Terus gimana nih? Ya, pasti anak gue beda lagi zamannya. Gue mau bikin komunitas bapak-bapak sadar. Bapak-bapak sadar bahwa Gen Z itu bukan salah dia sepenuhnya. Oh iya. Mungkin ada salah kita sebagai bapak-bapak. Nah. Ya kan kita udah, lo sesuai passion udah, gitu. Giliran anaknya mau beneran menerapkan itu, dibilang baru kerja 2 bulan aja udah nggak betah lo gitu. Masya Allah, awareness-nya baik sekali. Iya, makanya gue mau bikin bapak-bapak. Bapak-bapak sadar. Siapa aja isinya komunitasnya? Kayak gue doang dah. Yang lain nggak sadar. Yang lain nggak mau sadar. Mbak emang anak yang salah kok. Kalau yang lain. Iya. Masya Allah, benar-benar dah. Berarti sebenarnya ya untuk menjadi certified coach itu nggak ada. Dia bisa background apapun ya. Kan kayak lo nih apa tadi teknik industri. Iya. Karena ini kan sertifikasi profesional. Bukan. Ya asal punya keminatan ke sini aja ya. Tapi membantu nggak misalkan emang dia udah kuliahnya psikologi gitu misalkan. Jadi lebih membantu nggak dalam bagi atau nggak ngaruh juga? Ada beberapa hal yang dia jadi lebih unggul. Kayak misalkan coaching yang kliennya ternyata punya permasalahan mental juga. Mungkin dia bisa sedikit membantu atau dia ngasih sudut pandang yang beda dibandingkan aku yang teknik industri, yang backgroundnya bukan psikologi gitu. Terus aku pernah diajak kerjasama juga untuk baca assessment tools. Jadi tes kemampuan individu gitu, ada namanya Clifton Strength. Nah, aku diminta untuk nge-coachingin klien yang habis ambil tes itu. Terus dibantu untuk baca hasil assessment-nya. Antara aku yang lulusan teknik industri sama temanku yang lain yang lulusan psikologi, pasti beda dong. Mereka kan udah biasa ya baca hasil assessment individu gitu. Sedangkan aku belum pernah. Aku hasil assessment mesin bubut yang aku baca gitu kan. Jadi ada kelebihan di situ. Jadi aku harus belajar lebih buat ngejar beberapa aspek yang mungkin kaitannya lebih ke human. Gitu. Kebanyakan apa tapi kalau coach latar belakang sekolahnya? Atau emang beda-beda aja semua? Benar-benar beda-beda? Atau ada yang kesamaan? Kalau di angkatanku, mungkin aku ambil sampel waktu kemarin ambil sekolahnya aja kali ya. Mostly tetap dari psikologi atau HR perusahaan. Ada yang dibayarin sama kantornya. Karena tuh investment untuk ambil sertifikasi mahal banget ya. Semua sertifikasi tuh mahal banget. Nah, itu dibayarin sama kantornya, tapi dia harus nge-coachingin perusahaan sendiri. Gitu. Gitu. Dan nggak boleh resign sampai berapa tahun gitu misal. Tapi disekolahin. Kayak ikatan dinas ya. Kayak ikatan dinas benar, tapi disekolahin. Jadi ada yang HR corporate juga emang ambil sertifikasi itu untuk kebutuhan korporasinya. Jadi daripada ngundang coach lagi dari luar, ini aja yang udah ini disekolahin ya. Tapi nggak boleh resign. Iya. Ada juga begitu ya. Baru tahu. Banyak nggak sih tiap angkatan yang ikutan mau jadi coach itu? Apa banyak terus? Kayaknya kalau di sekolah Kulub ini nih per angkatannya sekitar 20 sampai ke 30 gitu mungkin. Tapi setahun tuh bisa kayak 3 angkatan mungkin, buka 3 angkatan gitu. Berapa lama ininya? 7 bulan. 7 bulan. 88 jam tadi berapa? 88 jam. 88 jam belajar. Belajar nih nggak selalu nulis gitu ya. Belajar teori tuh kayak cuma dua pertemuan pertama deh.
Sisanya tuh beneran praktek terus, ngomong terus. Harus nge-coaching, belajar nge-coaching mentornya, belajar nge-coaching teman. Terus nge-coaching orang lain, harus belajar cari klien gitu. Pusing juga ya sebenarnya. Gitu. Apa? Harga sekolahnya dulu. Buka aja. Ada. Di website-nya ada. Tuh Loop Indonesia tuh. Loop Institute of Coaching. Institute Coaching pertama Indonesia berbasis di ICF yang tadi sertifikasi internasional ya. Coaching Federation. Iya. Di mana ngeliat harganya? Di program ada nggak ya? Produk. Event and program atau produk ya? Buku, bukan. Program berarti. Baju bukan, ini merchandise. Event and program. Bukan. Nah, ini benar. Ada aku di sana, Lid. Mana? Itu out of stock. Yang self growth journal before 40. Iya, aku pernah jadi pembicara gitu, sharing gitu lah ya. Loop Learning Space. Di bawah. Ini learning space tuh cuma kayak nih, coach certification program. Ambil yang level 1. Aku dulu ambil yang level 1. Jadi kalau aku udah ambil level 1. Mana level 1? Ini, betul. 35 juta. Belum sertifikasi itu. Ini untuk belajar. Yang ini? Belum tentu dapat klien. Tapi ini udah ngambil sertifikat kan? Udah dapat sertifikat? Ini untuk dapat LCPC, level 1. Oh, LCPC gitu. Tadi ya? Nanti kalau aku mau ngambil yang internasional, ada biayanya lagi. Ini apa? Ini kok 154 jam training? Yang mana tuh? Tuh, kiri ini dua kiri nih. Ini yang level 2. Oh. Gitu. Terus ini kan ya hitungannya 1 semester lah 35 juta. Hah? Iya ya, 1 semester ya. Sertifikasi berapa? Sertifikasiku kemarin $375, sekitar hampir 5 juta. Oh, ini tuh belum sertifikasi tadi. Ini sekolahnya. Ini jadi sekolahnya. Jadi ini gimana nyebutnya ya? Ini Certified Professional Coach, basisnya ICF level 1. Gitu. Nanti kalau aku mau ambil yang internasional, ada yang ACC, namanya Associate Certified Coach. Nah, itu kalau aku udah ambil level 1, aku bisa ngambil tes ACC-nya. Kalau itu aku pass, aku dapat gelar ACC. LCPC-nya nggak usah dipakai lagi lah ibaratnya. Karena ACC ini lebih udah tinggi. Ya, lebih oke. Nanti kalau habis ACC, aku udah lebih jago lagi nih. Aku ambil level 2. Level 2 udah pass. Nanti aku bisa ngambil level atasnya ACC, namanya PCC. Gitu. Nah, kalau klien lo bayarnya per apa? Per jam. Per jam? Kalau untuk coachingnya ya. Coaching itu per jam? Oh, per jam sesi ngobrolnya gitu. Mahal, ilmu tuh mahal. Ilmu tuh mahal. Dan sebenarnya semua sertifikasi ya, nggak cuma ini. Misalkan di supply chain ada sertifikasi namanya APIX, itu juga mahal banget. Terus ada sertifikasi apalagi kayak auditor, mahal banget. Semua sertifikasi itu sebenarnya mahal. Ya? Taruhlah kalau ini kan 7 bulan ya. Ini sebenarnya kalau aku hitung 7 bulan ini jatuhnya lebih murah daripada ambil course yang kayak 3 hari 3 juta. Kan ada tuh sertifikasi yang atau misalkan kayak cuma 2 minggu. Jadi dipadetin gitu ininya. Iya. Apa sama aja nggak sebenarnya yang dipelajarin? Aku belum pernah ambil yang itu. Oh, tapi hitungannya jadi lebih mahal ya sebenarnya. Iya, karena tapi kalau kayak gitu kayaknya menurut gue bukan sertifikasi deh. Cuman keterangan bahwa lo pernah belajar. Itu juga bisa. Ada yang sertifikasinya yang pendek-pendek tuh bukan. Iya. Jadi kayak course aja gitu iya, kan. bahwa lo pernah belajar ini. Dan itu belum tentu diakui internasional, tapi harganya udah juta-juta. Jadi aku pikir karena tadi ya aku udah tahu nextnya aku mau ambil coaching aja, fokus ke sana. Jadi ya udah aku invest langsung gitu. Tapi aku tahu nanti nextnya aku bisa langsung ambil yang international credential tanpa harus ngambil kelas-kelas lain yang berbayar. Gitu. Loop Institute of Coaching. Ini apa aja? Maksudnya ini semua fokus di karir atau milih ini atau general coaching? General aja. General. Jadi selama di sekolah ini beneran semua skill as a professional coach itu diajarin. Baru udah pas di akhir-akhir tuh ada kelas namanya go to market. Nah, itu diajarin. Kita harus bisa tahu niche-nya kita apa, segmen marketnya kita apa. Kira-kira kita as a coach tuh punya background apa yang bisa jadi added value buat klien. Jadi ada yang entrepreneur coach, ada yang business coach, ada yang coach buat UMKM. Aku ada teman satu angkatan spesifik gue mau bantuin UMKM gitu. Oh, itu baru di akhir-akhir tuh. Di akhir-akhir. Dan mereka menyediakan tuh pelatihnya. So yang mau yang UMKM ada yang bantu, yang ngajarin atau gimana? Enggak sespesifik itu sih, Bang. Lebih ke diajarin, di-ensure bahwa setiap diri kita bisa punya segmen dan niche-nya masing-masing ya. Gitu. Iya. Boleh berubah nggak misalnya nanti seiring berjalannya umur gitu, Tasya lama-lama mau berubah jangan karir lagi deh, pengen fokus bisa aja. Bisa banget. Justru ngambil ini lagi? Enggak.
Sebenarnya jadi kayak aku youth, career, and life itu tuh spesialisasi aja gitu. Jadi misalkan tiba-tiba aku mau berubah jadi kayak marriage coach, ya bisa aja, nggak apa-apa gitu. Karena basic coachingnya itu sebenarnya sama. Gitu. Basic ilmu coachingnya. Jadi di sekolah ini tuh yang dikuatin tuh ilmu coachingnya. Ya? Mau ketemu sama CEO, mau ketemu sama ibu rumah tangga. Udah tahu caranya gitu. Iya, basicnya kayak gitu. Jadi boleh aja kalau nanti pas seiring berjalannya waktu terus pengen berubah, ya udah bisa aja fokusnya. Bahasa apa belajarnya? Indonesia. Ujiannya bahasa Inggris tapi. Ya. Ujiannya bahasa Inggris. Ujiannya ngapain? Ujian nulis bahasa Inggris. Kalau yang LCPC ini ngomongnya alhamdulillah udah bahasa Indonesia. Sebelum angkatanku itu dinilai pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia prakteknya. Tapi habis itu dia harus nulis translate-nya gitu per kata pakai bahasa Inggris untuk dikirim ke global. Gitu. Walaupun LCPC ini. Sebelumnya. Karena kalau sekarang angkatanku tuh dinilai sama mentor yang ada di Loop tadi. Tapi mentornya ini udah beneran diawasin sama ICF. Untuk layak ngenilai orang gitulah ya. Gitu. Jadi udah pakai bahasa Indonesia untungnya. Cuma nanti pas tertulis untuk ambil international credential-nya itu yang pakai bahasa Inggris. Gue mau ikut coach-nya aja, gue mau nge-coach orang-orang seumuran gue. Yang tadi bawa bapak. Iya. Please do. Ambil aja yang harian yang ada leader as coach. Jadi coach untuk leaders. Ada itu gue coaching lo semua orang-orang sini. Iya. Untuk perusahaan Palapa ini ya? Iya. Ini nih, lu leader as coach gitu, for... Tapi nggak dapat LCPC dong? Kalau ini kayaknya enggak deh. Iya, gue mau Abdel Aryan LCPC. Gue banyak mau. Ya udah ambil tadi, Cing. Banyak mau. Iya, tapi nggak jalan ya. Iya, kuliah aja nggak seneng. Sosok ambil begini. Iya sih. Iya. Syuting kan minggu depan kata Rahman kan ya. Abdel lagi ini nih, lagi kelas coaching. Ketemu mentor. Tapi kan 7 bulan. Pertemuannya berapa kali dalam seminggu? Setiap 2 minggu tuh pasti ada pertemuan, entah itu online atau offline. Intensitinya beda-beda. Ada yang kayak 3 jam full, ada yang kayak 1 jam tapi minggu depannya ketemu lagi. Terus ada yang kayak dalam 7 bulan itu ada sesi individual mentoring. Itu juga ada. Jadi attach sama satu mentor terus beneran dikulik tuh praktekku kurang apa, kata-katanya kurang apa. Berarti dulu pas ngambil ini waktu masih kerja atau udah resign dulu? Oh, resign dulu baru ngambil ini. Ntar gue rahasia aja ikut ginian, jadi tiba-tiba gue LCPC. Iya. Lama-lama kok Abdel jadi iya. bahasa-bahasanya. Bahasa pilihannya. Jadi dipilih banget bahasanya. Mengencourage orang. Tapi beneran jadi beda, Cing. Iya ya. Karena omongannya ya. Karena terbiasa nanyain orang. Gitu. Gitu. Jadi ke aku sendiri tuh jadi kayak biasa ngegali orang kan. Kalau aku punya masalah tuh aku jadi ngegali kayak ini aku kenapa ya? Yang bikin ngerasain ini kenapa? Oke, kalau udah kayak gini, habis ini mau ngapain? Kayak gitu. Jadi kegali sendiri sih. Dan nggak tahu kayak aku jadi somehow jadi lebih bijak dan jadi lebih dewasa setelah belajar ini. Tuh lah. Gitu. Ini ada batas umur? Ikutin ya? Nggak ada? Nggak. Jadi bisa aja baru mulai jadi coach umur berapa gitu baru bisa. Bisa Bang. Bisa ya gue ya. Ini ya dari segmen pasar yang niche yang umurnya segua. Yang tadi bapak-bapak belum sadar. Karena orang mesti mau dengerin. Iya. Sebagai sesama. Relate. Kadang-kadang ada orang yang stres, bapak-bapak yang stres melihat kelakuan anaknya misalnya gitu. Iya. Nanti gue akan coba buka ini. Nanti gue akan connecting the dots. Enggak. Bahwa ini gara-gara kita juga. Udah. Bapak sadar ya? Bapak sadar. Bapak sadar Gen Z. Iya, minta anaknya bisa berdebat, giliran berdebat sama kita, ya jangan dianggap durhaka dong. Dia cuma menjalankan apa yang kita dulu ajarin. Gitu benar. Anak gue baru bilang, "Boy, gue mau ngedrop pelajaran ini." Anak lu mana yang gede? Yang gede. Kok ngedrop pelajaran sih? Maksudnya? Oh kan milih ya pelajaran? Milih pelajaran. Terus ini dia nggak mau gitu? Nggak mau. Saya mau ganti. Kok bisa sih gitu? Ada anak umur segitu, udah ini ngedrop, gue nggak demen. Kelas berapa? Kuliah? Kelas 12. Kelas 11. SMA. Kayaknya ini nggak akan berguna deh untuk tujuan ilmu komunikasi kan dia pengen jadi. Kayaknya ini nggak berguna deh, Bu. Jadi drop aja ya. Kan gue udah bayar.
Mubazir. Itu intinya itu ya Pak Dion ya. Intinya itu. Bukan masalah pelajarannya nggak cocok buat nggak masa depan, masa sekarang aja. Ya itu kalau di sekolahnya berarti itu kayak kuliah ya, ngambil pelajaran sistemnya. Kayak SKS. Iya. Tapi kalau udah diambil, udah dibayar nih buat semester ini. Iya. Ya lo drop boleh nggak usah masuk aja, nggak apa-apa. Tapi udah dibayar kan? Tapi udah dibayar. Oh, tapi jadi ngaruh ke nilai keseluruhan dong nanti. Karena nilai itu 0 misalkan. Jadi ngaruh ke IP lah gitu. Ngaruh nggak? Ya ngaruh. Cuman kata dia, ya nggak apa-apa kan. Ntar mau ikutnya bukan jurusan, bukan ini. Oh. Jadinya nih, dia pengen masuk ilmu komunikasi. Kuliahnya? Ya. Terus sama sekolah udah diarahin nih. Oh. Mana aja yang dia ini yang berguna sama. Dikuatin, ya. Udah nih, misalnya ada 5 yang paling pokok udah tuh, matematika dasar, logik, segala macam gitu. Nah, ini ada tambahan nih, history. Nah, dia mau drop itu. Karena nggak kepake nanti pas mau ujian ini. Kenapa diambil dulu? Iya, buat ngelengkapin aja itu kayak bonus sih bisa. Iya. Gue bilang, enggak, sejarah itu bagus kali. Alias? Udah dibayar. Udah dibayar. Gue ngomongnya begini. Sejarah itu sama ilmu komunikasi sangat bersinggungan. Iya, itu pelajarin perang dunia, Buy, kata gitu. Nah, kenapa terjadi perang dunia? Itu karena komunikasi antar negara nggak benar. Nah, sebagai anak HI ya, lu masih tahu. Komunikasi antar negara tuh nggak benar sehingga terjadi friksi. Karena pada saat penerapan ilmu gue aja. Saat penerapan ilmu komunikasi yang ada di desa A sama di desa B, caranya pasti beda. Mungkin yang sini petani, yang sebelah sini buruh, beda dong ngasih cara berkomunikasinya. Nah, di history itu dipelajarin tuh, kenapa jadi kayak gitu. Oke, diambil lagi. Oh, berhasil. Bener? Berhasil. Oke deh, tadinya mau diganti, masa bisa juga sekolahannya? Bisa diganti kalau mau sosiologi, kata dia gitu. Sama aja bilang gitu. Oh, bisa diganti mata pelajarannya. Ya. Atau mau di drop aja udah, nggak usah dimasukin. Nggak usah dimasukin. Capek lah punya anak ini yang udah bisa ini. Maksud gue kan kita udah bayarin tuh sok-sok mau rubah loh gitu. Kalau gitu anak gue mumpung masih bayi, gue ajarin cara boomers deh. Ngapain? Nggak boleh membantah. Betul. Nggak boleh ini. Betul. Iya, gue langsung gituin. Yang anak serba salah. Diajak ngomong diem, giliran dijawab, diajak ngomong bantah aja. Terus. Iya. Gini lah kita. Bener, bingung ya. Bingung kita mau jadi ngapain ya waktu kecil. Itu jangan diajarin ngomong. Tapi itu nggak usah ngajarin ngomong dari kecil. Mama, ini nggak usah lo ajarin. Biarin aja saya caca gitu terus sampai gede. Biarin. Ngomong nggak boleh sekarang. Bener ya. Capek hidup bingung ini. Ya. Hidup ini capek lah. Iya. Bener. Masuk ke podcast gimana ceritanya? Ya masuk ke podcast tuh karena masih mirip sama tadi waktu kuliah pengen kerja di People, terus baru kejadiannya setelah resign. Si podcast ini pengen jadi penyiar radio waktu tadi, SMA. Penyiar ya. Terus sampai sekarang kayak, lah kenapa nggak dijadiin aja ya? Emang sebenarnya jadi penyiar radio tuh apa yang aku pengenin? Kayaknya sensasi berbaginya deh, sama sensasi ngobrol. Tahan dulu. Tahan dulu, Mas Abdel. Kan beda-beda tiap orang. Iya, cuman alasannya berbagi ilmunya gitu ya. Maksudnya berbagi. Nah, aku belum spesify sih berbagi apa. Berbagi belum tahu. Jadi sama kayaknya sesepele sensasi ngomong di depan mic gitu doang. Terus kayak kalau sekarang apa yang bisa dilakuin kalau nggak bisa jadi penyiar radio? Ya udah bikin podcast gitu. Terus jadi bikin podcast seminggu atau 2 minggu sebelum podcastan buka. Jadi sebelum ini buka emang udah pengen bikin aja kan? Bikin. Iya, emang pengen bikin gitu, oke. Udah pernah rilis pertama tuh tahun 2021, tapi habis itu kan waktu itu masih kerja, terus kayak, udahlah tidak menghasilkan duit gitu kan. Terus nggak ada waktu juga, nah terus aku bikin awal tuh 5 September, podcastan buka berapa ya awal September? Tengah September gitu, jadi bukan bikin podcast karena mau ikut podcastan, tapi emang udah ada ya. Kebetulan episode pertama aku rilisnya kayak 2 minggu sebelumnya. Terus, lagi-lagi karena aku tuh suka belajar. Si podcastan kan ini nawarin masterclass kan, Bang. Ya udah aku kejar aja masterclassnya gratis. Udah cuma ngejar masterclass sebenarnya. Gitu. Saya nggak mau sensasi lomba-lombanya tuh aku nggak mau ikut sebenarnya. Iya. Cuma Berarti dari awal pas bikin podcast emang tentang ini juga
coaching yang nggak jauh-jauh dari coaching iya, atau gimana? Aku mikirnya kayak yaudah jadiin perpanjangan tangan coaching ini sekalian buat media marketing, promosi gitu. Sebenarnya apa mikir? Biar nggak nyesel. Iya, nama podcastnya adalah Biar Nggak Nyesel. Jadi aku bikin podcast itu tuh biar aku nggak nyesel suatu saat kalau udah tua. Kenapa sih dulu nggak bikin podcast gitu? Iya, nggak berbagi ilmu lewat podcast. Cing Abdel kenapa? Berbagi ilmu. Kita kan juga berbagi nih di Hoi. Gue dari awal sih lu ngajak Hoi, gue pengen berbagi. Benar. Berbagi pengalaman juga bisa meskipun nggak ada ilmunya. Benar. Tapi itu tontonan dan tuntunan, jangan lupa. Jangan lupa. Iya. Aku adalah fans Cing Abdel sejak Mama Dede. Nah. Serius. Ini serius. Berarti ini bukan penjilat bintang tamu tapi serius. Berbelas tahun yang lalu. Iya, aku maaf nih Cing, tapi aku nontonnya waktu aku SD. sama nonton sama Eyang Putri almarhum. Eyang Putri. Sama Mama masih mending nontonnya sama Eyang Putri. Karena Eyang Putri suka banget Mama Dede, terus kayak sukanya ngasih wejangan, habis itu kayak ayo kapan-kapan ikut Eyang nonton. Jadi habis sholat tahajud tuh nonton Cing Abdel sama Mama Dede. Apa ya? Kalau yang sama ibunya kan sering denger kan? Ini nyokap gua ngefans bang, bokap gua ngefans. Jadi Eyang Putri. Nih kalau Eyang Putri masih ada, aku bakal bilang, Eyang masih inget Mama Dede nggak? Yang cowoknya itu, nah aku baru ketemu. Mama Dede ada yang cowok kata Eyang. Bukan, maksudnya sampingnya. Dan Eyang Putri suka terhibur gara-gara ada Cing Abdel di situ. Nah, pencair suasana. Emang gua tuh sama mak tuh gampang akrab. Makanya Eyang Putri aku juga suka. Iya, cocok. Gampang akrab, gampang bercanda-bercandain mama tuh gampang-gampang banget. Ih, gitu ya? Ibu keriputnya natural banget ketawa. Oh iya. Itu. Iya lagi. Jadi iya lagi. dibilangin keriput tapi nggak marah. Iya. Itu pada natural dah gitu. Iya. Cantik-cantik banget ya. Iya aja Bang Abdel. Dulunya. Iya. Kalau sekarang lebih cantik. Gitu. Udah pada seneng gitu-gitu. Iya. Sekarang berarti udah berapa episode tuh? 16. Belum banyak kan? 16. Mana coba lihat podcastnya? Langsung juara podcastan. Iya. Gokil. Bilang nggak sama mereka alasannya kenapa podcast lu yang dipilih? Dari sekian banyak itu finalis. Kalau kata Bang Dias karena paling beda gitu. Paling beda dari segi apanya aku juga tidak terlalu. Oh, di video tapi Spotify. Spotify. Bukan di YouTube. Nggak, Spotify video. Spotify. Karena kerja sama yang Spotify. Ngadain. Oke, ya. Gitu. Biar terus aku nggak tahu. Aku juga mencoba mencari-cari sih poin plus apa ya yang mungkin bisa jadi strength. Iya. Bisa menang. Mungkin karena segmentasinya cukup jelas, I don't know. Menurut aku ya. Iya. Jadi aku spesifik ngomonginnya ya udah karir buat anak muda gitu. Meskipun rasanya pengen ya ngomongin hal lain kayak relationship mungkin. Sebenarnya relationship masuk, cuman sampai sekarang belum ada episode tentang relationship. Dan usia aku ini kan banyak banget yang bisa dibahas sebenarnya. Kamu berapa sih usianya kalau boleh tahu? Aku 27. Jadi nonton Cing Abdel waktu SD bener kan? Bener. Kok gitu. beda bisa hampir 30 tahun beda. Gitu, sebenarnya banyak banget yang bisa aku bahas, cuman aku berusaha buat segmennya spesifik mungkin lah gitu. Karena kita tidak bisa menjadi semua orang. Iya, tuh gini. Jadi diri sendiri aja di sini. Gini dipikirin kemana arahnya. Ini hidup tuh. Hidup harus begitu. Hidup harus begini harusnya. Hidup itu harus ada aturan. Biar nggak nyesel. Rezeki aja udah ada ngatur. Kalau rezeki lo seret berarti lo susah diatur udah. Oh gitu ya? Udah gitu, udah pasti. Iya. Karena rezeki udah ada yang ngatur lah. Iya. Kalau lo seret rezeki lo pasti ada hal-hal lo yang susah diatur. Nih kalau gue pernah dengar nih Bang ya, ada rezeki itu kayak kumis Bang. Gue juga pernah dengar. Iya, rezeki itu kayak kumis. Apa tuh? Mau habis, ntar tumbuh lagi. Jadi jangan takut berbagi. Nanti tumbuh lagi, nanti ada lagi datang gitu. Berbagi kumis? Enggak, rezeki. Jadi ntar akan datang lagi lah gitu. Filosofi rezeki itu seperti... Itu dari filsuf, ada filsuf Yunani kuno. Filsuf Tangerang juga. Filsuf Tangerang juga. Dia kebetulan punya konveksi rib itu. Kayak gini-ginian. Semakin banyak dia berbagi, ternyata memang semakin banyak dia mendapatkan. Anggap aja uang tuh kayak kumis kata dia. Kalau lu cukur, lu buang, ada lagi tumbuh. Jadi lu usah takut miskin gitu. Tapi lama. Ada filsuf kuno pernah menyatakan itu. Ya. Dapat apa sih juara ini?
podcastan juara pertama? Dapat uang 25 juta. Terus dapat alat podcast. Oh, dapat alat-alat ya. Sama terakhir tuh ada tambahan dapat kelas. Ini lagi aku happy. Dapat kelas dari SAE Institute. Kelasnya worth tuh 10 juta. Jadi aku kelas untuk apaan? SAE itu ini ya, public speaking. Di sini nih, Pejaten di dekat. Ya, apa sih? Dia tentang audio, visual audiografis. Iya. Movie, film, animasi juga. Animasi. Pokoknya produksi lah ya, teknis-teknis produksi. Nah, aku bisa ambil kayak short course-nya mereka gitu tentang milih antara video editing, scripting, sama lagi apa? Audio mixing. Visual effect. Oh, enggak. Antara 3 itu. Jadi aku dapat hadiah belajar. Senang belajar. Senang. Gue juga senang. Lu doang Bang di ruangan ini yang gak senang belajar, heran gue. Senang gue. Oh. Kan niatnya awal ikut podcast kan juga sebenarnya cuma pengen ngejar master kelasnya doang. Iya. Karena baru awal nih terus ada master kelas gratis, yaudah ikut aja. Nggak tahu ntar di podcast apa yang bisa aku aplikasikan, tapi ikut aja. Iya. Yang penting ilmu dulu. Tuh gini bener, bagus. Gitu Bang. Ikut sekolah pecahkan di Comika. Tapi ntar jadi komedian kan? Enggak, belajar public speaking-nya. Iya. Aku baru tahu ini. Belajar nulis materinya. Bahkan nulis materinya. Itu katanya banyak orang-orang yang bukan jadi pengen jadi komedian, karyawan yang itu banyak juga katanya yang emang tujuannya bukan pengen jadi komik, pengen belajar itunya, lebih ke public speaking yang dikejar. Betul, nulis materinya, cara pola pikirnya gimana, punchline kan nggak harus lucu, punchline mengharukan, punchline membuat sadar, tapi dia ada formulanya tuh bagaimana menulis ini. Pengajarnya sangat kompeten di dunia komedi. Kata gue ada si Abdur, ada Ridan Remin, ada Dani Beler, ada Awe, ada Panji. Bukan yang ini sini. Ini yang lama ya? Ini yang lama. Iya. Kayak akhirnya lo cari premis tema untuk apa yang mau diomongin. Nah di sini dia diajarin juga. Jadi ada beasiswa nggak? Mungkin ada kali, mungkin ada ya. Mungkin. Kalau lo kerja sama promo-promoin ya, gitu. Harganya nggak tahu gua. Satu semester itu 3,8. Per semester emang? Per semester. Oh. 3,7, 3,8. Kemarin gue si Dani baru ini di sini. Baru apa? Ini batch apa? Mentornya sekarang atau apa? Ini bukan yang sekarang. Ini mah 2022. 2022. Jadi dia udah berapa semester gitu. Murid baru di atas. Mana sih? Sky bawah murid baru. Nah. Ya, belum login. Penerimaan murid baru. Oh, penerimaan murid baru. Tahun ajaran 2024, 2025. Oh, iya. Dari HOI aja. Dari yang tadi Tasya aja, sekolah IG-nya Tasya. Iya, ini harus buka baru di sini. Aduh. Buka baru. Pecahkan. Nah, murid baru. Dia 120 orang satu angkatan. Emang banyak ternyata ada orang yang mau belajar ini banyak. Jago emang Panji jualannya sih. Iya. Panji aku jago jualannya. Aku ngefans juga sih sama Bang Panji. Banyak bahan-bahan. Bang Panji kan juga bikin podcast banyak. Iya, banyak banget. Banyak bahannya yang aku bawa juga di sesi coaching. Iya. Karena inspiring. 3,7 satu semester. Tapi total tuh berapa semester sampai selesai? Dia per semester aja di ini. Semester ada silabus baru. Semester ada silabus baru. Pokoknya di semester pertama, di satu semester ini, dari yang bilang job pertama sampai job pertama. Coba tadi, Kak, boleh lihat slide ketiga nggak? Tadi makanya gue juga pengen lihat. Satu lagi. Gue pengen lihat ini pembelajaran. Nah ini dia. Gue juga pengen lihat tadi. Ada placement testnya ya? Kemampuan yang dimiliki, rukun komika, personal branding. Personal branding aku belajar banyak dari Bang Panji sih. Building, selling, pengajuan proposal dan press conference IP, siapan menuju spesial dan pemasaran stand up komedi. Tapi spesifik Bang, ada ininya pemasaran stand up komedi sama sampai bikin spesial kan? Kayak pemasaran stand up komedi dia bisa aja sebagai penyelenggara sebuah penunjukan stand up komedi. Nggak harus sebagai performer. Nggak harus sebagai performer gitu. Coba terus lagi. Semester 1-nya mana? Aku langsung kurikulum semester 2. Kan lagi semester 2 sekarang. Oh, jadi kalau lu ikut sekarang lu daftarnya semester 2. Iya, gitu. Bagus ya environment yang dibikin sama dunia stand up comedy itu. Panjinya doang. Makanya gue kemarin pas Dani ini, gue bilang gue cukup terharu deh sama kegiatan ini gitu. Ada sampai orang
bikin sekolah komedi gitu. Iya. Ya nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran, gitu. Panji kan dia kan selalu merasa dia nih lokomotif, jadi dia harus selalu bikin inovasi biar yang belakang ketarik, ngikutin, bikin apa, bikin special show kan dia pertama, bikin special show makin gede venue-nya, biar orang jadi ketarik. Luar biasa. Panji. Jasa-jasa mau akan selalu kami kenang. Dedikasinya ya. Iya. Gak nyangka padahal dia orang baik ya. Iya. Umur nggak ada yang tahu. Iya. Gue baru dapat kabar dia masih hidup. Alhamdulillah. Benar nggak ada yang tahu sih. Iya. Gitulah. Gimana Bang? Oke. Jadi udah gua akan tercerahkan hari ini. Ada sih keinginan untuk ikut. Coaching. Coach ini. Tapi ikut apa nih? Ikut sertifikasi atau mau diminta di coaching? Sertifikasi. Sertifikasi. Gua akan coba. Nggak, mending lu coba di coach dulu. Cari yang tadi tuh, apa tadi? ADP, apa tadi? Yang orang Bangladesh. Edipilis. Kan tuh gratis tuh. Cobain aja dulu, minta di coaching karir gitu. Oh iya, oke. Iya, biar tahu rasanya di coaching dulu. Oke. Iya. Gitu, siapa tahu cocok. Terima kasih, Tasya. Sehat terlalu, mudah-mudahan tambah berkah, tambah lancar-lancar ya ininya, manfaatnya, coachingnya dan podcastnya semoga konsisten. Terus amin, semoga konsisten. Susah itu tuh. Iya kan? Konsisten adalah kunci sebenarnya itu. Nah. Iya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the Weekend.